Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mikrotik M2CNA di bab 2 yang mengenai router OS dan router board. Nah, di sini outline-nya teman-teman ada beberapa poin, yaitu ada router OS dan router board, ada router OS features, ada router board name, tipe, ada arsitektur router board. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mikrotik router OS. Base router OS, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Perlu diketahui bahwasannya mikrotik itu ada yang router board dan router OS. Untuk router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software. Dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mikrotik router OS. Nah, di sini ada base router OS, ada sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Perlu diketahui bahwasannya mikrotik itu ada router board dan router OS. Untuk router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS mengarah ke software. Dapat diinstal di PC atau VM. Standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mikrotik router board. Di sini ada beberapa poin mengenai mikrotik router board, yaitu yang pertama ada built-in hardware atau board. Yang kedua ada dibuat untuk menjelaskan sistem operasi router. Yang selanjutnya adalah segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Yang selanjutnya yaitu tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, untuk yang selanjutnya ini contoh gambar-gambar router board dan router OS ya teman-teman. Nah, untuk router OS features, di sini ada beberapa penjelasan mengenai router features. Fitur ini bisa tertanam pada suatu perangkat RB ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Misal, untuk wireless seperti CHP wireless dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu support 802.11a atau B atau G atau N.AC wireless network. Wireless ini sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan wirelessnya diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Dan untuk contoh di indoor seperti cup wireless mikrotik, sedangkan yang di outdoor yaitu ada point to point. Yang nomor 2 itu ada routing atau RIP, OS, VF, BGV, RIVNG, dan OSF versi 3. Mikrotik ini juga mendukung aktivitas routing baik routing statik maupun routing dinamik dilakukan di IV6. Untuk yang ketiga, di sini ada firewall 7NAT atau fully customized Linux based. Firewall sebagai proteksi agar mikrotik aman. Untuk fitur firewall dan NAT ini bisa mengatasi serangan untuk mengeblok website dan juga mengatasi serangan internal. Kemudian bisa ditanamkan protection, lalu bisa juga mengeblok sosmed. Yang keempat yaitu ada cost atau bandwidth management. Di sini mikrotik kita bisa mengatur bandwidth manajemennya. Seperti divisi ini bandwidth beberapa dan lebih ke bandwidth prioritasnya sih. Dan yang kelima, di sini ada point to point tunneling atau PPTP atau PPPoE atau SSTP atau Open VPN. Yang keenam, di sini ada user management atau DHCP agar mendapatkan IP address otomatis, kemudian proxy, hotspot atau radius dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu tools atau bandwidth, storage, mapping dan MRTG dan lain-lain sebagainya. Di sini ada sedikit catatan ya teman-teman. Di sini mikrotik ini adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan satu sama lain dengan fitur dan juga dalam perangkat yang sama atau terpisah.
Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada router board name. Nah, di sini ada perkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan simbol nama. Digit pertama menunjukkan series router, bisa menggunakan huruf atau angka. Dan yang digit kedua menunjukkan jumlah interface, bisa berupa Ethernet, SVP, dan SFP+. Digit ketiga menunjukkan jumlah interface wireless. Yang kedua, berdasarkan kata word, nama yang digunakan saat ini sebagai contoh, Omnitic, Grove, SXT, Sextant, Metal, dan lain-lain. Ya, yang ketiga, di sini ada exceptional naming. Router yang memiliki interface lebih dari 9 Ethernet, sebagai contoh RB1100, RB1200, RB2011, dan RB3011, dan lain sebagainya. Dan di sini ada router board tipe. Kode lain yang ada pada router board yaitu U support port USB. A. Memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. H. More powerful CPU. G. Support 4 gigabit. 5 support SFP. 5 support frekuensi 5 GHz. 2 support frekuensi 2,4 GHz, 52 dual band 5 GHz, dan 2,4 GHz. Dan yang terakhir yaitu TC, yaitu tower atau vertical cache. Di sini ada arsitektur board ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang arsitektur router board, yaitu arsitektur router board berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Memihak arsitektur mikrotik lebih lengkap. Lebih lengkapnya ada di link ini ya teman-teman. Nah, untuk gambaran singkatnya ini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Mikrotik MTCNA di bab 2 ini yang mengenai router OS dan router board. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.